Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita beribadah, ya saudaraku, pada hari ini memperingati hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus di kota Yerusalem. Saudaraku, ya, pada zaman Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-murid pada zaman Rasul menanti-nanti janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ke-4, tapi saya baca ayat 4 saja. Kita baca ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Firman Tuhan katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudaraku, hari Pentakosta dan saat Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang murid yang sedang berdoa menanti janji Tuhan di atas sebuah lotel, sebuah rumah di Yerusalem. Terjadi di mana mereka dipenuhkan oleh Roh. Dan itu kelihatan linda-linda api menaungi mereka hingga di atas kepala mereka, dan mereka mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa. Ini peristiwa yang luar biasa. Saudaraku, tidak secara kebetulan bahwa pada saat itu bersamaan dengan berkumpulnya orang banyak memperingati hari Pentakosta, begitu banyak orang-orang dari berbagai suku, berbagai bahasa yang berbeda, saudaraku, mereka datang ke Yerusalem yang memperingati hari Pentakosta. Terjadi ketuanan Roh Kudus di mana 120 orang murid itu mulai berbahasa, yang diberi karunia berbahasa sesuai dengan yang hadir, saudaraku, di kota itu. Sehingga setiap orang dari berbagai kota itu mengerti, loh, si A ngomong bahasa kita, oh mereka sedang berbicara tentang Injil, pakai bahasa kita. Dikatakan di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11, lihat beberapa suku bangsa itu dikatakan, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan seterusnya. Mereka, ya bagaimana mungkin dikatakan ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Luar biasa. Pada waktu orang begitu banyak dari segala saudaraku daerah datang, dari suku-suku datang, dari bangsa yang lain datang, berkumpul di situ saat hari Pentakosta, dan saat itu Allah menggenapi janji di mana dicurahkannya Roh Kudus, sehingga setiap murid-murid mereka berbahasa, ya berbahasa lain, berbahasa daerah sesuai dengan orang-orang yang hadir pada saat itu. Apa maksud Tuhan? Saudara, apa rencana Tuhan di balik semua ini? Kenapa Roh Kudus dicurahkan lalu diberi kemampuan, yaitu karunia untuk berbahasa asing, sehingga murid-murid berkata-kata, ya saudara, sesuai dengan kehendak Allah dan bisa dimengerti oleh berbagai orang yang hadir di situ. Sehingga orang-orang yang datang
Di situ ada berkata, bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang kita bisa mengerti. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita melihat satu tujuan Tuhan tentu, supaya segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa diselamatkan. Amin. Supaya semua orang mendengar tentang Injil, supaya murid-murid bisa memberitakan Injil dengan bahasa daerah, dengan bahasa bangsa itu, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak bisa mengerti. Tujuan daripada semua itu memperlengkapi murid-murid supaya mereka bisa pergi nanti memberitakan Injil dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh bangsa itu, oleh suku itu, sehingga Tuhan Yesus bisa diterima dan dimuliakan. Amin. Satu hal, saudaraku, karunia Roh Kudus itu berbeda-beda diberikan. Kepada si A, mereka bisa berbicara bahasa Partia. Kepada si B, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia. Ada bahasa dari Libya, dari Kirene, dan seterusnya. Luar biasa, bukan? Ya. Kadang kita saja belajar bahasa Inggris, wanginya minta ampun. Ya. Belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Jerman, susahnya, saudara. Tapi lihat, tak kala Roh Kudus turun atas mereka, mereka diberi kemampuan, diberi karunia untuk berbahasa asing. Ya. Mungkin mereka tidak mengerti secara pribadi, tetapi orang lain yang mendengar mereka bisa memahami, bisa mengerti apa yang sedang mereka katakan. Amin, saudara. Ya, itulah kuasa atau kemampuan Roh Kudus yang memampukan orang lain melakukan hal-hal yang spektakuler, yang di luar jangkauan kita, di luar, saudaraku, jangkauan pemikiran kita manusia. Tetapi Allah Roh Kudus mampukan seseorang itu karena ada maksud Tuhan dalam hidupnya, supaya orang lain bisa mendengar Injil. Amin. Saudara, karunia ini diberikan, ya, kepada murid-murid, ya, dengan satu tujuan, supaya mereka pergi memberitakan Injil nanti, ya. Dan orang lain bisa mendengar tentang Injil. Nah, zaman sekarang, saudaraku, mungkin orang berkata bisa mempelajari bahasa, tetapi ada kuasa ilahi yang menyertai. Ada banyak kesaksian-kesaksian di mana para penginjil, para hamba-hamba Tuhan, mereka bisa menyampaikan Injil ke daerah itu, ya, dengan bahasa daerah setempat. Bahkan kadang belum dipersiapkan sebelumnya, mereka pakai penterjemah, dan saudaraku, akhirnya mungkin penterjemahnya nggak dipakai lagi, dan mereka sendiri yang bisa menyampaikan Injil itu dengan bahasa di wilayah itu. Kemampuan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Ya. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12, surat 1 Korintus pasal 12 ayat yang kedua di situ. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kemampuan-kemampuan ini Tuhan berikan, ya, dalam gereja Tuhan, dalam pribadi orang-orang percaya, saudaraku, untuk satu tujuan, memperlengkapi gereja, memperlengkapi umat Tuhan menuju kepada gereja yang sempurna. Bukan secara kebetulan, saudara, jemaat kita di tempat ini dari lintas budaya dan dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Apakah kita waktu kecil pernah memikirkan itu, kita bertemu di sini dan berkata, oh nanti saya bergabung dengan si A, si B? Tidak. Tetapi Roh Kudus yang menuntun kita dari berbagai latar belakang itu, dan masing-masing orang diberikan kemampuan oleh Tuhan, ya,
yang berbeda-beda. Dikatakan di situ ada rasul, ada nabi, ada pengajar. Saudara, ada yang diberikan karunia melakukan mujizat, ada yang diberikan karunia kesembuhan, ada yang diberikan karunia melayani, ya. Ada yang diberikan karunia untuk memimpin, sehingga saudaraku ada wibawa ilahi dalam dirinya menjadi seorang pemimpin. Itu anugerah Tuhan. Ada yang diberi karunia berbahasa, berkata-kata dalam berbagai bahasa atau bahasa roh, bermacam-macam. Tetapi semua itu, saudaraku, Tuhan berikan dalam diri gereja Tuhan, dalam diri kita, untuk satu tujuan: memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi gereja Tuhan, ya. Supaya gereja Tuhan sempurna, gereja Tuhan dipulihkan, gereja Tuhan diberkati, gereja Tuhan alami kemenangan dari berbagai karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing tiap-tiap orang. Saudaraku, hanya satu tujuan: memperlengkapi umat Tuhan, supaya umat Tuhan senantiasa hidup berkemenangan. Amin, saudara, dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Untuk satu tujuan, ya. Keperbedaan karunia yang Tuhan beri itu bukan berarti lalu lebih hebat yang lain, oh yang satu nggak hebat. Tidak, sama. Tapi Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memperlengkapi jemaat, ya. Memperlengkapi umat Tuhan. Jadi ada orang yang dipakai untuk menjadi seorang pemimpin. Dia bisa memimpin, sudah mengatur, memanage pekerjaan itu, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi visi dari kelompok itu bisa tercapai dalam pimpinannya. Tapi ada orang lain yang dipakai, saudaraku, untuk menjadi pengajar, diberi karunia, diberi kemampuan untuk mengajar, yang mungkin pemimpin ini tidak memilikinya. Tapi ada pribadi yang diperlengkapi oleh kuasa Tuhan untuk mengajar. Semua itu dipakai untuk memperlengkapi gereja. Kalau sederhananya di gereja kita, mungkin, saudaraku, ada yang bisa main musik. Tidak semua bisa. Itu musik pun masih terbagi. Ada yang bisa keyboard, belum tentu dia bisa drum. Ada yang bisa drum, belum tentu bisa main keyboard. Ada yang bisa jadi WL, saudaraku, dan bisa membangkitkan umat dengan otoritas yang diberikan kepadanya, memuji, membawa umat itu memuji Tuhan. Ada juga yang nggak bisa. Dan itu kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri untuk apa? Memperlengkapi jemaat gereja Tuhan. Amin, saudara. Memperlengkapi. Ya. Ada yang bisa menyampaikan firman Allah. Saudaraku, dia berkhotbah, dia memberikan renungan. Tapi ada juga yang tidak. Jangan dipaksa. Semuanya itu ada karunia masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Kalau orang itu berada pada tempatnya, pasti dia efektif di sana. Amin, saudara. Dan pasti dia berhasil, dia akan bahagia karena itu tempatnya. Ya, nggak mungkin, saudaraku, ikan lele saudara pelihara di laut, atau buat kolam ikan asin di rumah, lalu ikan lele dimasukkan. Bukan tempatnya. Ikan air tawar yang hidup di air tawar, ya, ikan air asin, air laut yang hidup di laut. Demikian, saudaraku, Allah memakai setiap orang. Saudara berharga di mata Tuhan.
Engkau dan saya adalah ciptaan yang indah, yang mulia, saudaraku, yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Amin, saudara. Karena itu hargai diri saudara. Ada potensi ilahi di dalam diri setiap orang percaya. Karena tak kala engkau diciptakan oleh Tuhan, Tuhan akan memampukan engkau melakukan perkara yang besar. Apatah lagi tak kala engkau dan saya dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, alami pembaharuan hidup. Dan saat itu Tuhan memperlengkapi hidup kita dengan kuasanya, dengan firman-Nya, untuk satu tujuan ilahi. Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Wajah kita berbeda, postur tubuh kita berbeda, warna kulit kita berbeda, saudaraku, bahasa, latar belakang kita, status sosial bisa berbeda. Tapi bukan berarti Tuhan membeda-bedakan. Tidak. Ada tujuan dan maksud Tuhan yang indah. Engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan, asalkan kita mau. Tak kala Tuhan Yesus naik ke surga dan berkata kepada murid-muridnya, kalian jangan kemana-mana, kalian tunggu di Yerusalem. Aku akan mengirimkan Roh Kudus dan kalian akan menerima kuasa, sehingga kalian pergi menjadikan bangsa muridku. Kau menjadi kesaksian dari Yerusalem, Yudea sampai dan sampai ke ujung bumi. Dan mereka taat, mereka berdoa, mereka berkumpul, mereka bersekutu di sebuah rumah di atas loteng di Yerusalem. Dan dikatakan 120 orang yang berkumpul dan berdoa. Saudara yang saya kasih berdoa, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya engkau dan saya diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus oleh Tuhan. Ya, diberikan kemampuan ini, diberikan karunia Roh Kudus, ya, supaya engkau bisa mewujudkan rencana Tuhan di muka bumi ini. Amin. Tidak secara kebetulan engkau dan saya Tuhan taruh di sebuah komunitas. Mungkin itu di tempat pekerjaan, atau mungkin itu engkau berjumpa dengan seseorang atau kelompok sesuatu dan engkau ada di sana. Bukan secara kebetulan. Tidak hanya bicara soal pekerjaan, tidak hanya bicara soal kegiatan sosial, tidak hanya berbicara soal kemajuan sebuah organisasi. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, ada rencana Tuhan melalui dirimu untuk kelompok itu. Kadang-kadang kita tidak menyadari, Tuhan, kenapa Tuhan taruh saya di sini? Kadang-kadang kita tidak peka, Tuhan, kenapa? Ada apa kok saya di sini? Ada apa kok saya ada di kelompok ini? Ya. Tapi kalau engkau dan saya menyadari hal ini, maka saudaraku, kita akan nyaman dan kita akan bahagia, karena ada satu tugas yang mulia. Ya. Tentu keselamatan itu adalah tujuan daripada Tuhan, supaya segala bangsa diselamatkan, semua suku, bangsa dan bahasa. Mau saudaraku di pelosok sana, mau yang ada di kota, saudaraku, ya mau orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang tidak berpendidikan, Tuhan akan selamatkan mereka. Tuhan tidak pernah memilih-milih. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada gereja Tuhan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Apa talenta yang ada padamu? Gunakan itu untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Amin. Gunakan itu untuk memperlengkapi jemaat. Ya. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa apa-apa. Tapi engkau suka berdoa, pakai itu, kuasa itu. Engkau duduk di kaki Tuhan dan naikkan doa syafaat. Doakan jemaat satu persatu. Jemaat, doakan. Doakan orang lain, doakan bangsa dan negara, doakan kota, doakan para pemimpin-pemimpin. Bukankah Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya? Amin. Banyak para pendoa tidak pernah terkenal dan tidak dikenal orang, tetapi Tuhan mengenal mereka dan upah mereka jauh lebih besar.
Kenapa? Siapa yang memuji pendoa? Gak ada. Makanya kalau ada pendoa kepingin dipuji, saya pikir sudah bertentangan dengan Alkitab. Ya. Tapi engkau dan saya lakukan itu di kaki Tuhan. Biar hanya Tuhan saja yang tahu. Dan upahmu datang dari Tuhan. Karena kita bukan melayani manusia, tapi melayani Dia, Raja di atas segala raja. Apa talenta yang ada padamu? Engkau mungkin suka besuk, suka bertamu, suka melihat teman, peduli dengan orang lain. Ya, lakukan. Sudah datangi mereka. Mungkin mereka punya masalah, kehadiranmu membawa sukacita bagi mereka. Kata-kata kita memberi nasihat kepada mereka, membangun iman mereka, membawa kebahagiaan. Saudaraku, kadang-kadang lewat ucapan kita, orang lain dibangkitkan imannya tanpa kita sadar. Mungkin talenta yang kau punya, engkau suka menyanyi, memuliakan Tuhan. Pakai talenta itu menyanyi. Ya, banyak orang menerima Yesus karena lewat pujian. Mereka mendengar, itu berbekas di hati mereka. Ya. Atau talenta kita apa? Melayani, lakukan. Sekecil apapun itu, saudaraku, ya, itu dihargai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dihargai oleh Tuhan. Yang jelas, engkau ada pada posisimu, pada tempatmu. Maka engkau dan saya akan merasa nyaman dan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau semua dipaksakan, saudaraku, pada akhirnya juga ya gak bisa apa-apa. Nah, banyak orang tidak menyadari hal ini. Tapi pagi ini Tuhan berbicara kepada kita bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita, ya, kepada umat Tuhan untuk satu tujuan, supaya kita pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Amin, saudaraku. Yang membangun yang lemah, menguatkan mereka, menyatakan kuasa ilahi kepada mereka dengan kemampuan-kemampuan yang datang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti. Ya, mungkinkah metodenya dengan bahasa mereka? Mungkinkah metodenya dengan alat peraga yang ada di lingkungan itu? Mungkinkah metodenya dengan kebiasaan-kebiasaan budaya yang mereka punya, yang mereka miliki, yang mereka pakai di daerah itu, lalu kita adopsi untuk supaya Injil bisa masuk, supaya mereka mengenal Kristus, dan berbagai hal yang lain. Ya. Allah sanggup melakukannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, supaya Injil bisa diberitakan, supaya kuasa Allah bisa disampaikan, supaya mujizat Allah bisa dinyatakan. Karena itu hargai panggilan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus kepada Tuhan. Hanya ini yang bisa membuat engkau dan saya hidupmu berarti bagi orang lain. Tuhan pakai hidup saya dan saudara. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, berikan dirimu kepada Tuhan. Ya. Biar Allah berkarya sesuai dengan kehendaknya. Biar Tuhan yang mendandani, membentuk kita, dan sudah memperlengkapi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Saudara tahu, karunia itu diberikan Tuhan sendiri yang memberikannya. Dan Tuhan tahu kemampuan kita. Karena itu buka hati kita dan katakan, Tuhan, berikan, penuhkan aku dengan Roh, ya, supaya hidupku berarti bagi orang lain, supaya aku bisa melakukan perkara yang besar, supaya orang lain bisa memuliakan Tuhan, supaya mereka yang lemah bisa kuat dan bangkit kembali, supaya mereka yang jauh dari Tuhan bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sudah saatnya sekarang. Ya. Minggu depan, mungkin hari mulai minggu ini, sudah saya kasih dalam itu, yang mulai uji coba, ya, bagaimana zaman normal yang baru. Ya. Jadi walaupun tetap ibadah dengan cara begini, tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya.
mulai ada perkembangan dan mulai aktivitas perekonomian jalan lagi, sudah kegiatan-kegiatan mulai jalan, termasuk kegiatan peribadatan. Dan itu bersyukur kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan gunakan itu. Sampaikan kepada orang lain, ayo kita datang ke gereja, memuliakan Tuhan. Gara-gara situasi ini banyak, saya jujur saudara sampaikan, banyak jemaat lemah imannya, tidak bertumbuh imannya, ya, malah mengeluh, saudara, hanya mengeluh dan hanya mengeluh. Semua orang mengeluh. Tapi mari kita, orang yang diperlengkapi oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam dirimu, amin, dan engkau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa ilahi kepada orang lain. Minimal kata-kata kita membangun orang lain. Sampaikan kepada mereka, masih ada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Sampaikan kepada mereka kebaikan Tuhan. Sampaikan kepada mereka kuasa dan janji Tuhan. Berkat Allah akan mengalir atasnya dan atas saudara dan saya. Karena Tuhan berjanji di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 19. Dari itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah aku akan menyertai engkau. Saudaraku, lihat, pergi jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka, kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu. Mengajari orang lain tentang kebenaran. Jangan tunggu, saya dulu sekolah Alkitab, saya mau sekolah teologi, saya jadi pendeta dulu baru saya ajar orang. Tidak. Kebenaran rema yang pernah engkau dan saya terima dan engkau lakukan dan terbukti hal itu, ajar orang lain, saksikan kepada mereka, amin, bahwa ini loh kebenaran itu. Bukan apa kata orang, bukan apa kata tetangga, saudara, tapi engkau dan saya mengalaminya dan sampaikan kepada mereka. Itulah kesaksian itu sebenarnya. Khotbah yang hidup itu adalah sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan, bukan hanya teori. Teologi itu adalah penjelasan dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi wujud daripada, saudaraku, ya, khotbah itu adalah pengalaman hidup dengan Tuhan. Saya sudah alami, saya sudah melakukannya. Ayat ini berkata, tapi saya mengalami seperti ini, luar biasa. Ajari orang lain, ajarkan mereka. Ya. Kesetiaanmu kepada Tuhan, saudaraku, engkau buktikan bahwa kalau saya setia kepada Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan menyertai langkah saya. Karena Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, yang lain akan diberikan kepada. Saya alami. Ajak mereka, ajari mereka, ajak mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Kata menyertai di sini bukan hanya ditemani, tetapi menyertai berbicara soal pemeliharaan Allah, jaminan Tuhan. Ya. Tuhan menyertai. Kenapa para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, sudah pergi ke daerah-daerah, pergi kemana saja, ke pelosok, ke ujung bumi, saudaraku, memberitakan Injil. Tidak ada sponsor, tidak ada yang jamin, karena mereka memegang ayat ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjadi jaminan. Banyak sekali cara Tuhan untuk melakukan perkara besar dalam hidup mereka. Roh Kudus dicurahkan bukan untuk kita hebat-hebatan, bukan untuk kita gaya-gayaan, tidak. Roh Kudus ada di dalam diri saya dan saudara, bukan supaya kita, aku hebat daripada kamu, tidak. Bahkan engkau dan saya diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Saudaraku, itu anugerah Tuhan, syukuri itu. Karena ada rencana Tuhan bagi orang lain melalui dirimu. Ada rencana Tuhan bagi suku, bangsa, kelompok yang lain melalui dirimu. Dan pakai talenta itu, pakai kemampuan itu, ya, saudaraku, untuk menyampaikan kepada dunia
siapa Yesus. Dan kita melihat nanti setelah hari Pentakosta bagaimana murid-murid pergi memberitakan Injil. Mereka berkhotbah, Petrus berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat mereka lakukan, kuasa Allah menyertai murid-murid, sehingga banyak orang mengenal Kristus. Saya percaya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam diri saya dan saudara jemaat di tempat ini, kuasa yang sama itu ada dan selalu ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab saudara. Ada Roh Kudus di dalam diri. Buka hatimu supaya Roh Allah itu berkarya, memperlengkapi engkau dengan kuasanya, memperlengkapi engkau dengan karunia-Nya, supaya hidupmu berarti bagi orang lain, supaya hidupmu berguna bagi keluarga, bagi setiap orang di mana engkau berada. Engkau menjadi kesaksian. Haleluya. Engkau sumber kebenaran. Engkau yang mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran ilahi, supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah malam halus. Terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami naikkan puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini. Lewat kebenaran firman Allah kami itu sudah diberkati oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Lebih jauh Tuhan, Engkau berbicara kepada kami untuk rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, melalui hidup kami, supaya kami berarti, berguna, bermanfaat bagi dunia ini, bagi gereja Tuhan, memperlengkapi tubuh Kristus, membangun pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat dan perlengkapi mereka dengan kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, pandemi virus corona ini mulai menurun, dan Tuhan, baik di seluruh dunia maupun di negara kami. Walaupun di beberapa daerah masih ada zona merah, tetapi langkah pemerintah Tuhan kami dukung dan kami doakan. Tuhan, Engkau memberkati selalu Bapak Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan Tuhan Yesus sampai di daerah Muspika. Haleluya. Di daerah Muspika Pancang ini diberkati Tuhan, Gondang, Telanggu, di mana umat-Mu berada. Tuhan, segala kebijakan dari pusat sampai ke daerah, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Bahkan kami bersyukur kalau sudah mulai diizinkan untuk resmi beribadah di seluruh tempat ibadah di Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Menteri Agama, demikian juga Dirjen Kristen Protestan, para pembimas Kristen, dan semuanya yang memangku jabatan di kekristenan di negara ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan di tempat ini diberkati oleh Tuhan, supaya umat Tuhan senantiasa, haleluya, imannya dibangunkan, dan senantiasa mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, berkat kasih karunia Allah mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat yang hadir hari ini diberkati lipat kali ganda oleh Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang tidak sempat datang, mungkin nanti sore mereka datang ibadah malam, diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Buka jalan supaya Tuhan, ekonomi mereka dibangkitkan kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Mereka yang lemah, yang putus asa, Tuhan bangkitkan iman mereka. Berikan mereka kekuatan dan semangat yang baru, bahwa masih ada Tuhan yang bisa menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan Yesus beserta dengan kami.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, bawalah serta anugerah melimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaanmu, segala rencanamu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi milikmu dengan limpah-limpah, supaya engkau menjadi berkat bagi segala suku bangsa dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.